warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dua agenda rapat, seharusnya rapatnya ini tidak bersamaan karena permasalahannya berbeda-beda. Yang pertama masalah PKS GSS, yang dimana untuk RDP ini diinisiator oleh anggota DPRK dari Penanggalan, Bang Adi, kebetulan dia belum hadir. Kemudian masalah plasma berdasarkan surat permohonan dari koperasi di 8 di 3 kecamatan yang ada di Sebul Salam. Dulu kita sampaikan masalah GSS ya. Izinnya Pak Humas Ketilat Bangkok sebentar, Pak Meja. Berdasarkan laporan dari masyarakat di Penanggalan bersama mungkin beberapa bulan yang lalu, dan terindikasi pencemaran sungai dari PKS GSS tersebut. Jadi belum ada responsif dari Dinas DLHK dalam hal menanggapi isu-isu yang berkembang tersebut. Dan beberapa minggu yang lalu, Pak Adi dari anggota DPRK Sebul Salam, ada pihak dari PKS GSS tersebut menggali tanah di perkebunan dengan itu untuk dibuat perpipaan untuk pembuangan limbah. Pada saat itu langsung dia dipanggilnya, ini kenapa ditanam di tanah saya? Apakah sudah ada izinnya? Seperti itu. Jadi sudah ada izinnya dari Dinas DLHK, kata pihak GSS tersebut. Mana buktinya? Nanti kami RDP. Ini mungkin Adi tadi yang seharusnya membahas ini. Namun dalam hal ini kami belum turun ke lapangan karena kemarin menunggu hasil uji lab yang dilakukan oleh DLHK, karena airnya itu memang sudah hitam. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang ini belum disampaikan bagaimana hasil lab tersebut. Nanti ada beberapa data yang kami minta. Yang pertama, data izin lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dokumen AMDAL-nya atau UKL, UVL perusahaan. Kemudian izin pembuangan limbah cair atau disebut dengan EVLC dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dokumen pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian hasil uji kualitas air limbah terbaru dari laboratorium independen yang dilakukan oleh DLHK kemarin, karena kita tidak mau untuk selanjutnya ada pencemaran sungai. Kemudian laporan rutin pengelolaan limbah yang disampaikan ke pemerintah daerah, apakah ini ada laporannya? Dinas DLHK, kami persilakan dengan segala hormat. Kami akan jelaskan di sini tentang responsif daripada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak kejadian itu, anggota kita sudah turun ke sana, didampingi dengan pihak perusahaan. Ya, anggota kita turun ke sana didampingi dengan pihak perusahaan pun, biar jangan nanti timbul miskomunikasi apa kejadian sebenarnya. Dan berita acaranya pun sudah terbuat. Yang ingin kami sampaikan juga di sini, istilahnya apabila nanti ditemukan memang terjadi kerusakan lingkungan,
di berita acara itu perlu dijelaskan di situ bahwa saya perusahaan itu wajib bertanggung jawab. Nah, itu kata kunci waktu itu. Kemudian data-data yang diperlukan nanti akan kami sampaikan semua nanti Pak, termasuk izin lingkungan, dokumen AMDAL, izin pembuangan limbah cair ini, dokumen pengolahan limbah B3, uji kualitas air itu kami minta nanti, dan laporan rutin pengolahan limbah. Dan kami perjelas juga di sini, kami tidak menutup-nutupi apa kejadian sebenarnya, termasuk berita acara pengawasan pemeriksaan kami itu pernah ditandatangani sama perusahaan, ditandatangani istempel perusahaan juga, ditandatangani dinas tugas kami. Apa yang aku minta itu Pak Dewan. Makanya kami terbuka aja apa adanya. Dan sebelum ini pun udah kami jelaskan ini di sini, dan kami dipanggil ke Komisi C di Dewan ini, udah kami jelaskan semua itu, dan sudah perlu nanti data lagi kami sampaikan. Kami pun tidak begitu paham tentang regulasi di sini karena selama ini kami berhubungan sama Komisi C. Nah itu kalau memang nanti dan lain-lainnya semua informasi data yang dibutuhkan kita akan sampaikan. Kemudian hasil lab itu nanti secara tertulis nanti kami sampaikan nanti Pak. Karena model-model seperti itu kan harus jelas dia datanya semua kan. Karena pembaca data itu nanti harus apa, tertulis dia nanti. Sementara itu aja lu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sampelnya di mana diambilnya itu? Di mana diambilnya Pak? Titik sampelnya di mana diambil? Tentang pengambilan sampel biasanya dilakukan ada mekanisme tertentu yang harus diikuti. Yang jelasnya seandainya titik yang kita ragukan itu memang di situ ingin kita sampaikan, di atas yang kita ambil satu, di sini di yang kita ragukan itu di tempatnya itu, di bawah lagi. Ini sebagai perbandingan nanti semua. Itu pun tidak bisa sembarangan. Wajib juga disaksikan sama pihak perusahaan. Jangan nanti miskomunikasi lagi, dan ambil sendiri kami tidak tahu. Makanya gitulah mekanisme yang harus semua diapakan dilengkapi. Tak sembarangan juga kita mengambilnya. Jadi seandainya pun seperti masyarakat yang kita lihat dia datang dia ambilnya sampelnya yang apa itu. Jadi apa perbandingannya nanti? Kan tidak tahu kita. Memang keluar nanti hasil apa ya, COD, BOD apa ya itu kan tidak tahu perbandingan itulah. Semua harus mekanisme harus kita apakan karena kita pun harus bertanggung jawab semua di situ Pak Dewan. Ada berita acaranya apalagi itu perusahaan terus tahu itu jelas dia. Dibilang kalau misalnya saya pura-pura nggak tahu tentang sebenarnya saya nggak tahu. Memang saya tinggal situ. Kemudian saya rasa itulah zaman berkembang, teknologi berkembang. Saya rasa tidak ada perlu lagi lah kalau misalnya kita coba buang-buang limbah. Dibuatlah satu udah perlu dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan sawit ini. Gimana caranya? Limbah-limbah itu memang nggak mencemari lingkungan. Ya, sedikit yang memberikan informasi dari atas nama pemerintah melalui pimpinan. Kita bahas terkait dengan PT GSS. Memang benar informasi baik itu aduan masyarakat atau ada live streaming pada saat itu melalui Facebook terkait dengan limbah yang tepatnya di Sungai Lekombi. Kalau tidak salah kami itu pada hari Sabtu, kalau nggak salah Sabtu atau Jumat itu ada aduan masyarakat ya, di Desa Pegayo ya. Dan di hari yang berikutnya hari kerja berdasarkan informasi tersebut melalui kami beserta dengan pimpinan kami mengundang ya, dinas terkait yang alhamdulillah dihadiri dari dinas DHK. Kami minta tindak lanjut atau langkah-langkah yang konfirmasi yang dapat diberikan informasi kepada kami melalui dinas DHK yang dihadiri oleh Kabid Tata Lingkungan dan PPLH yaitu Saudara Aan. Ya, dengan pada hari itu beliau menyampaikan kepada kami terkait tindak lanjut atau informasi yang terjadi dampak limbah dan mengakibatkan seperti ada
air sungai di Lekombi itu berminyak. Dan pada hari Minggu, tepatnya bulan Februari di tahun 2025 itu pukul 14 sampai dengan 18 WIB, yang mereka sudah turun di lokasi dan melihat kondisi air pada saat itu. Ya, informasi dari saudara Aan itu alhamdulillah tidak dikategorikan gibah karena mereka sudah membuat berita acara beserta dengan hasil labnya. Karena gini, Bapak Dewan yang terhormat, di perusahaan biasanya dari kolam 1 sampai kolam 14, di kolam 14 itu sudah biasanya ya dari beberapa bulan atau per 3 bulan sekali itu di kolam 14 itu udah kategori tidak ada pencemaran. Bahkan yang kami dapat informasi, yang pernah pun saya turun ke beberapa perusahaan juga melihat kondisi dan ikan bisa hidup di kolam 14 itu. Ikan pun boleh bisa hidup di kolam 14 itu. Nah, biasanya kalau ada luapan, ya mungkin itu ada dalaman kolam tersebut ada batasnya, Bapak Dewan yang terhormat. Jika memang ada curah hujan, nah biasanya itu memang meluap, tapi itu tidak berisiko pada lingkungan di sekitar. Kalau memang itu ada informasi atau didapatkan terkait, misal ada beberapa terjadi yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pernah itu dapat laporan masyarakat melihat, dan dampaknya itu mungkin dikenakan faktor sudah meluap dan mengakibatkan jebol. Itu kesalahan dari perusahaan tersebut. Tapi dari yang laporan tersebut, ya biasa memang dalam beberapa minggu yang lalu sejak kejadian laporan masyarakat itu, memang curah hujan pada saat itu betul-betul tinggi. Dan biasanya kalau di aliran sungai Lekombi itu, Bapak Dewan, kalau curah hujan bahkan itu kan dibawa oleh air, dan ketika masyarakat mendapatkan informasi pada jam tertentu dan mungkin dilihat dari turunnya tim dari dinas terkait DHK, pada saat itu mungkin air sungai itu sudah terbawa jauh. Izin Bapak Ibu, saya mau perkenalkan diri, saya Pak Desi Manulang. Kebetulan Pak, di kota tercinta kita ini saya baru tiba 2 bulan. Jadi saya masih Pak Camat yang sudah beberapa kali jumpa. Dan terhadap Pak Adi tadi, mohon maaf juga Pak Adi, saya belum melihat dan tidak mengetahui penggalian tadi, tapi terima kasih buat informasi Bapak, akan kita tidak lanjuti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kewajiban kamilah untuk melaporkan legalitas, juga tujuan teknis atau praktek yang sudah diaturkan undang-undang kepada kami sebagai penyelenggara atau sebagai pengusaha, dan itu kepatutan dan ketundukan kami kepada negara. Dan yakinlah Pak Ketua, data-data yang Bapak minta itu pasti sudah kami serahkan, dan untuk Komisi B nanti kalau memang dibutuhkan juga akan kami serahkan Pak. Tapi mohon maaf, kami mohon waktu mungkin setelah Lebaran Pak Ketua. Kemudian masukan tadi masalah CSR, iya kami akui memang yang Pak Ketua sampaikan benar. Terima kasih buat masukannya, akan kami modifikasi untuk lebih banyak jangkauannya ke depan. Pak Adi, mungkin Pak setelah ini nanti saya izin minta nomor kontak Bapak, bisa kita
berdiskusi nanti Pak tentang yang case yang itu tadi, bisa kita Pak cari solusi nanti yang terbaik untuk itu. Kebetulan di GSS itu Pak, kami ada beberapa departemen yang mengurusi teknis, yang mengurusi perizinan. Kebetulan saat ini saya Pak yang mengurusi perizinan. Nah, kalau hal-hal teknis nanti yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya butuh waktu Pak, nanti akan berdiskusi dengan manajer teknis untuk hal itu Pak. Selama ini perusahaan GSS terlalu semena-mena melakukan apalagi terhadap lingkungan. Itu perlu saya buktikan. Ada parit dulu itu 2 meter cuma ke Lekombi namanya. Tetapi di lahan adik saya itu sekarang itu paritnya sudah mencapai 10 meter. Lebih kurang, bahkan lebih lah dari 10 meter. Yang kedua, selama ini ya evaluasi tentang AMDAL-nya GSS perlu kita evaluasi kembali lah ketua. Masalah HGB-nya pun bermasalah itu ketua. Artinya supaya terang-menerang, tidak ada pembenaran pipa itu membuang limbah ke sungai melalui pipa. Apa fungsinya kolam-kolam yang dibangun di dalam pabrik itu? Tidak ada pembenaran pipa langsung buang limbah ke sungai, limbah apapun namanya. Nah, perlu nanti kita cross check itu Pak. Soalnya limbah ini melalui parit yang sudah ada dan sampai sekarang ternyata pipa ini mengarah ke Telekombi. Ya kalau memang parit ini tempat pembuangan limbah, mengapa lagi muncul ada pipa? Itu satu pertanyaan. Kalaulah memang tidak itu limbah berbahaya, ya kita gunakan aja parit yang ada. Tapi selama ini ya pabrik selalu melakukan semena-mena, tidak ada koordinasi. Setelah terjadi, ya kalau merasa apanya Pak, pabrik ini selalu mengerjakan sesuatu dengan cara maling lah kayak gitu. Ya kebetulan Nandina ketua anggota dewan juga mendapatkannya terjadi di lapangan. Tidak ada koordinasi, melakukan semena-mena, kedapatan baru minta maaf. Memang kami masyarakat Penanggalan diam sekarang. Tapi jangan sempat nanti bom waktu akan terjadi, pabrik itu akan bisa tutup. Gara-gara kesewenang-wenangan pimpinan GSS pada saat ini. Tolonglah koordinasi apabila melakukan sesuatu, apapun bentuknya, baik itu pembuangan limbah ataupun yang lain-lain yang menyangkut masyarakat luas, supaya jangan sempat konflik dulu terjadi, baru kita rapat seperti ini.